Film yang diadaptasi dari sebuah kisah nyata yang terjadi di negara Turki, di mana seorang ayah, istri serta anak mereka telah ditemukan meninggal di ruang bawah tanah pada sebuah masjid. Dan karena kesaksiannya yang dianggap tidak masuk akal, ulama Hoja itu disinyalir telah bersalah atas kematian tersebut. Dan inilah alur film Sitchin. Film diawali dengan memperlihatkan seseorang yang sedang melakukan sebuah ritual dengan menggunakan beberapa benda yang sangat menjijikan sebagai sarana perdukunan. Terlihat seorang wanita muda yang sedang mendatangi rumah seorang dukun, seorang wanita yang bernama Aznur yang sedang memiliki tujuan tertentu datang dengan meminta antar kepada kawannya. Dan tidak lama berselang, terlihat seorang wanita tua yang mempersilahkan mereka untuk masuk ke ruangan praktek sang dukun. Tampak sang dukun Ihsan yang sedang berkomat kamit lalu mengambil bara api yang ada di depannya serta memasukkannya ke bejana sebelahnya. Dia lalu bertanya nama dan perihal apa yang telah membawa mereka kemari. Aznur lalu mengatakan bahwa tujuannya datang ingin bertanya tentang saudara sepupunya yang bernama Kudret dan apakah bisa dia menikah dengan dirinya. Mendengar perkataan Aznur, sang dukun kembali berkomat kamit sambil melihat bejana yang ada di depannya. Lalu dia melihat kepada temannya Aznur. Sang kawan lalu berkata bahwa Kudret bukanlah suami yang tepat untuknya. Bahkan kau tidak akan memiliki anak darinya. Terlihat wajah sang teman yang sangat menyeramkan. Tampaknya peliharaan dari sang dukun sudah merasukinya. Dan mendengar hal itu, sang dukun lalu berkata agar Aznur menjauh dari Kudret. Scene lalu beralih ke 12 tahun kemudian, tepatnya di bulan Mei tahun 2009. Terlihat Aznur yang mendatangi Kudret karena sudah 2 minggu dia tidak datang, bahkan tidak menjawab teleponnya sama sekali. Dan kedatangan Aznur tidaklah disambut baik oleh Kudret. Tampaknya hubungan terlarang di antara mereka sudah membuahkan janin di perutnya Aznur. Dengan usia 4,5 bulan, Kudret malah meminta Aznur untuk mengandung di kandungannya. Tentu saja hal itu ditolak mentah-mentah oleh Aznur. Ditambah dia sudah lama menginginkan Kudret untuk bisa menjadi suaminya, hingga janin tersebut bisa dijadikan alasan agar Kudret mau menikahinya. Hingga Kudret merasa telah dijebak oleh Aznur, sehingga tamparan tersebut membuat Aznur terjatuh dan mengeluarkan darah dari organ intimnya. Kudret yang melihat hal itu bergegas menelepon HP sahabatnya untuk bisa membantu dirinya membawa Aznur ke rumah sakit. Scene lalu beralih ke rumahnya Kudret. Tampak istrinya yang bernama Nisa yang tengah menyuapi ibunya Kudret yang sudah lama terbaring sakit di ranjang. Dan tampak anak mereka yang bernama Ceda yang telah memiliki keterbatasan semenjak dia lahir, tidak bisa melihat. Scene beralih kembali. Nampak Aznur yang sedang berada di rumah sakit. Dan terlihat Kudret yang baru saja masuk kamar memberitahukan kepada Nur bahwa jabang bayi telah meninggal dunia. Mendengar kabar itu tentu saja membuat Nur kecewa. Hilang sudah senjatanya untuk bisa membuat Kudret menikahi dirinya. Kudret lalu meminta kepada Nur untuk tidak mengganggu hidupnya lagi. Dan ini adalah terakhir kali dia melihatnya. Bahkan dia mengancam akan menceritakan semuanya kepada ayahnya Nur jika Nur masih saja mengganggu dirinya. Malam harinya, tampak Kudret yang mengalami mimpi yang sangat buruk mengenai putrinya. Hingga pada saat dia terjaga, dia bergegas ke kamar putrinya. Dan saat melihat sang putri yang sedang tertidur, kilas balik pun memperlihatkan dahulu sewaktu Nisa mengandung, kurang lebih 6 bulan usia kandungannya, dia telah mengeluhkan sakit kepada dirinya dan meminta agar diantarkan ke rumah sakit. Akan tetapi Kudret tidak bergegas melakukannya. Singkat cerita, terlihat Nur yang sudah keluar dari rumah sakit dan dia sedang berpamitan dengan ibu dari mendiang suaminya ke acara hitanan anak dari temannya.
Sang ibu lalu berkata sebaiknya dirinya saja yang berangkat karena bagi seorang janda tidak baik pergi jauh sendirian. Dan mendengar hal itu, Nur terlihat marah dibuatnya. Terlihat Nur yang sudah di depan jalan dan nampak dia tengah menelepon seseorang. Dan ternyata Kudretlah yang dia telepon. Mendapati perlakuan seperti itu dari Kudret, sumpah serapah keluar dari mulutnya hingga ancamannya sudah tidak main-main lagi. Sin lalu memperlihatkan Jeda yang nampak menangis karena sesuatu yang buruk telah terjadi pada dirinya. Dan dia tidak ingin sang ibu memberitahukan ayahnya karena dia pasti akan sangat kecewa. Sin lalu kembali kepada Nur. Tampak dia yang sedang menuju ke suatu tempat dan ternyata dia mendatangi dukun yang pernah dia datangi tepat 12 tahun yang lalu. Cinta ditolak, dukun bertindak. Akal sehatnya sudah terkalahkan dengan nafsu dan kemarahannya. Dia harus membuat Kudret menjadi miliknya saja. Hingga syarat seberat apapun dari sang dukun akan dilakoninya. Sang dukun yang mengatakan itu sangatlah mudah, akan tetapi dia meminta bayaran yang lebih dari uang yang telah ditaruh Nur di hadapannya. Bergegas, Nur lalu mencopot gelang yang ada di tangannya. Dan dengan gelang yang diberikan Nur kepada sang dukun lalu berkata bahwa dia akan menyihir istrinya dengan mantra babi. Dan dia akan meminta bantuan dari jin yang paling jahat dari golongan Anjar akan merasuki tubuh Nisa, dan jin tersebut akan mencoba menawan rohnya Nisa hingga sebelum malam kelima Nisa akan mati dengan semua keturunannya yang ada hubungan darah dengannya akan mati. Dan agar meyakinkan jin Anjar untuk membantunya, dia harus mendapatkan tulang kaki mayat yang baru saja meninggal. Untuk kemudian dia akan membungkusnya dengan usus babi. Tapi dia perlu sesuatu milik Nisa. Air liurkah, rambut, darah, atau potongan kuku Nisa ditambah dengan foto dirinya untuk kesempurnaan ritual. Malam itu juga sang dukun mulai mengumpulkan sarana untuk dilakukan ritual. Usus babi untuk membungkus dan sebuah mayat yang baru saja dikubur untuk diambil tulang kakinya. Pada keesokan harinya, Nur datang ke rumahnya Kudret dan tampak tuan rumah yang menyambut Nur dengan baik karena dia tidak pernah berpikiran buruk kepada Nur karena dia adalah sepupu dari sang suami yaitu Kudret. Setelah beramah tamah, Nur mulai melancarkan misinya dengan minta izin untuk memakai kamar mandinya Nisa. Terlihat di dalam kamar mandi, sisir dengan beberapa helai rambutnya yang ada di situ, dan saat dia membuka keranjang sampah, tampak bekas pembalut yang ada di situ dan lengkap sudah persyaratan yang telah diminta oleh sang dukun untuk dilakukan ritual. Hingga Nur pada akhirnya pamit kepada Nisa dan Jeda. Saat di perjalanan, dia bertemu dengan Kudret yang baru saja pulang dari tokonya. Dan ketika dia mendapat perlakuan yang kasar, tentu saja semua hal itu menambah kemarahannya hingga tidak ada lagi keraguan di hatinya. Singkat cerita, ritual pun dilakukan. Rambut, bekas darah di pembalut, tulang kaki mayat, usus babi hingga kepalanya sudah siap untuk persembahan kepada jin Anjar. Hingga dia memberikan sesuatu kepada asistennya agar nanti bisa dicampurkan dengan makanan anjing sehari satu kepal selama 5 hari pada waktu malam. Dan saat sang dukun mulai membaca mantra, tampak rumah yang bergoyang dengan kerasnya. Dan malam pertama 10 Mei 2009, terlihat si nenek yang telah mencampurkan satu bagian alat ritual di makanan anjingnya. Sin lalu diperlihatkan di rumahnya Kudret. Terlihat Jeda yang sedang menyisir rambut sang nenek, dan tiba-tiba di sepertiga malam tampak Nisa yang terbangun karena ingin melaksanakan sholat sunnah. Dan pada keesokan harinya, Nisa yang sedang merapikan kamar sang anak mendapati boneka sang anak yang ada di bawah ranjangnya. Dan kembali dia diganggu oleh sesuatu
hingga dia menggunting rambut boneka sang anak lalu memakannya. Nisa lalu mencoba untuk memberitahukan semuanya kepada Kudret yang baru pulang dari toko. Dan seperti biasanya, Kudret terlalu egois untuk bisa mendengarkan cerita sang istri. Bahkan dianggapnya cerita Nisa adalah tahayul, hayalannya saja, karena terobsesi pada hal-hal yang berbau goib. Malam kedua 11 Mei 2009, terlihat Nur yang sudah pulas di tempat tidurnya. Tapi tiba-tiba dia terbangun karena mendengar suara-suara keras pada temboknya. Dan alangkah terkejutnya dia mendiang suaminya dengan muka yang sangat mengerikan, dengan bercak darah di sekujur badannya sudah ada di depan dirinya. Hingga semua penglihatan tersebut menghilang bertepatan dengan sang ibu yang telah datang di kamarnya. Tapi kebaikan sang ibu malah dibalas oleh Nur sang mantu dengan mengusir sang ibu. Tapi betapa terkejutnya dia ketika menyalakan lampu dan ingin turun dari tempat tidurnya. Kakinya tiba-tiba terkena silet, dan itu adalah silet yang tadi dipakai oleh Ali ketika menyilet tangannya. Pada keesokan harinya, setelah mengantarkan Ceyda ke sekolahannya, Nisa lalu kembali ke rumah untuk merawat serta menjaga sang ibu mertua dengan penuh perhatian serta kasih sayang. Hingga dia menyetelkan musik kesukaan sang ibu dan akan membuatkan teh tubruk agar badan sang ibu menjadi hangat. Dan kejadian yang tak terduga pun terjadi saat Nisa membuang air bekas mandi sang ibu. Sang ibu yang sedang sakit dan terbaring lama di kasur tiba-tiba berdiri serta melangkah menuju dapur dan kejadian itu membuat sang ibu harus pergi untuk selama-lamanya. Dan malam ini adalah malam ketiga, 12 Mei 2009. Selesai acara pemakaman dan para tamu sudah tidak ada, Kudret yang hendak masuk rumah tidak bisa membuka pintu rumah hingga dia berteriak-teriak memanggil Nisa untuk membukakan pintu. Dan tiba-tiba Nisa, tampak pintu yang terbuka lebar dengan sendirinya, dan Kudret yang berjalan ke dalam mendengar suara-suara aneh, dan dia melihat 5 orang yang sedang duduk mengenakan kerudung tampak membelakanginya hingga keesokan harinya. Kudret menceritakan kepada Nisa kalau semalam dia juga melihat hal yang sama yang pernah Nisa coba ceritakan kepadanya tempo hari, dihantui oleh sesuatu. Hingga dia mempunyai sebuah rencana untuk pergi menemui seorang ulama untuk memberikan saran pada mereka. Singkat cerita, Kudret bertemu juga dengan Hoja. Dan ketika dia menceritakan semua kejadian yang telah menimpa keluarganya, Hoja lalu mengatakan bahwa Nisa sudah kerasukan jin jahat dan dia bersedia untuk membantu mereka. Malam harinya, Nisa yang sedang menjahit pakaian tiba-tiba mendengar suara sang ibu yang sudah meninggal memanggil-manggil namanya. Dan dengan perlahan dia coba mendekati asal suara-suara. Dan saat dia membuka pintu kamar mandi, oh my god, terlihat sang ibu yang tampak sedang mengerok makanan di toilet, dan dia mengambil makanan tersebut lalu memakannya. Nisa bergegas untuk ke atas mengambil sajadah dan berdoa agar tidak diganggu oleh sang ibu hingga Kudret datang menghampirinya. Sin lalu beralih ke rumahnya Nur. Dia yang sedang di toilet tiba-tiba mendapati lampu yang mati dengan sendirinya hingga dia menyalakan lilin dan melanjutkan aktivitasnya. Dan tidak lama berselang, dia mendengar suara perempuan yang nampak sedang bersenandung. Dan saat dia mencari asal suara, my god, tampak Nisa dengan wajah yang sangat menyeramkan. Terlihat dia sedang menggendong bayi yang penuh dengan darah, dan bayi tersebut adalah bayinya Nur dari hubungan mesumnya dengan suaminya. Mendapati teror yang seperti itu, Nur segera menelpon dukun Ihsan
dan menceritakan kalau dia juga diganggu oleh hantu. Dan Nur juga bertanya apakah jin yang telah dikirimi oleh Ihsan untuk merasuki tubuhnya Nisa membahayakan diri Nur juga. Dan percakapan mereka di telepon didengar oleh sang ibu yang secara kebetulan lewat di depan kamarnya. Sang dukun lalu berkata, adakah Nur mempunyai ikatan darah dengan Nisa? Karena hanya yang ada hubungan darah lah yang akan mati. Sang ibu yang mendengar percakapan yang mengerikan tersebut bergegas pergi dari rumah itu. Scene lalu memperlihatkan Nisa dan Jeda. Nisa yang sedang memperbaiki pakaiannya Jeda tiba-tiba merasakan sesuatu dan dia pergi ke kamar untuk mengambil seutas kain. Tapi Kudret datang pada saat yang tepat. Singkat kata, mertua dari Nur ternyata datang ke rumah itu dan dia telah menceritakan semua yang dia tahu tentang perkataan Nur di telepon kepada Kudret dan Nisa. Kudret yang telah mendengar cerita sang ibu bergegas untuk mengajak Nisa pergi ke tempat sang ulama dan dia menitipkan Jeda kepada sang ibu. Scene beralih ke Nur. Tampak dia yang sedang makan tiba-tiba mendapati makanan di piringnya telah berubah menjadi lintah hingga dia merasa jijik dan memuntahkan semua makanan yang telah masuk ke perutnya. Dan ketika dia ingin menelepon sang dukun, tampak sesuatu yang tidak kasat mata telah mencegah kedua tangannya dan malam kelima 14 Mei 2009 tampak dukun Ihsan yang memberikan campuran terakhir kepada sang anjing untuk dimakan. Sementara itu, Kudret serta Nisa yang sudah datang menemui sang ulama mulai mempersiapkan Nisa untuk diruqyah. Dan saat Nisa didudukkan di sebuah kursi, dia melihat Jeda yang tampak ada di depannya. Dan ruqyah pun dimulai. Terlihat Kudret yang sangat terkejut melihat sang ulama dengan sebuah balok kayu yang sudah berada di tangannya yang hendak dia pukulkan ke tubuhnya Nisa. Tampak Jeda dengan mukanya yang menyeramkan mulai berkata kepada mereka. Tapi anehnya Nisa pun mengucapkan hal yang sama hingga terjadi pertarungan di antara mereka. Dan ketika Nisa berhasil diikat di kursi, sang ulama segera memukulkan kayunya ke tubuh Nisa hingga pukulan keduanya ke kepala Nisa telah menghentikan semuanya. Jin berikut Nisa sendiri. Kudret yang mendapati darah dari kepala Nisa tentu saja mengamuk hingga dia mencekik Hoja hingga Hoja tiba-tiba menuju kepada Jeda dan kilas balik pun diperlihatkan. Terlihat Jeda yang menangis karena baru pertama kali datang bulan. Dan ternyata bekas pembalut yang diambil oleh Nur adalah kepunyaan dari Jeda. Dan santet yang telah dikirimkan oleh Ihsan sebenarnya untuk Nisa beserta yang ada hubungan darahnya. Dan kenapa sang nenek, Nisa serta ayahnya diganggu oleh jin? Itu karena Jeda memiliki hubungan darah dengan mereka dan otomatis Nur pun diganggu karena dia adalah bibinya Jeda. Senjata makan tuan. Dan saat Kudret melihat arah telunjuknya Hoja, dia melihat Jeda sang anak dengan muka yang mengerikan sudah berada di situ. Dan film pun berakhir. Segala sesuatu pasti akan ada balasannya, baik ataupun buruk, di dunia ataupun di akhirat. Film ini telah mengajarkan kepada kita agar kita mampu menguasai hawa nafsu serta kemarahan, karena akibatnya bisa sangat fatal. Dan juga harus lebih berhati-hati lagi di dalam mencari seorang guru. Jangan lihat penampilan luarnya saja, tapi lihatlah kedalaman ilmunya, kebenaran serta kebaikannya.